Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi dalam Kesit Katekese Singkat. Saudara-saudara, pada hari ini kita bersama dengan gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda dosa. Dogma ini pertama diungkapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854. Ia mengungkapkan dogma perawan Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Bunda Maria dibebaskan dari segala dosa, termasuk dosa asal, karena pertama-tama kita harus melihat dari jasa Yesus Kristus. Namun sesungguhnya saudara, sejauh mana kita memahami tentang dogma ini? Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Maria dikandung tanpa noda dosa? Untuk memahami dogma ini, pertama-tama kita harus menghubungkan dogma ini dengan pribadi Yesus Kristus sebagai pribadi yang tanpa noda dosa. Karena Kristus tidak berdosa, pastilah Allah juga menyiapkan rahim seorang ibu yang juga tidak tercemar dari dosa. Allah memberikan rahmat khusus kepada Bunda Maria agar ia terbebas dari dosa asal sejak ia berada di rahim ibunya, yakni Santa Ana. Karunia dibebaskan dari dosa asal itu pertama-tama bukanlah karena jasa Maria, tetapi karena Yesus Kristuslah yang menguduskan dan menyelamatkan kita semuanya. Maka haruslah pertama-tama untuk memahami dogma ini, kita tidak bisa melepaskan dari kerangka besar, yakni Yesus Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang menyelamatkan kita, dan ia pun sebagai pribadi yang tidak berdosa. Maka saudara, karena Bunda Maria tidak memiliki dosa asal, maka selanjutnya ia pun juga tidak memiliki konkupiscensi atau kecenderungan untuk berbuat dosa, sehingga ia pun juga tidak berdosa seumur hidupnya. Bahkan lebih dari itu, karena akibat dosa asal kita kehilangan rahmat dari Allah, tetapi Bunda Maria tetap memiliki rahmat yang utuh, yakni rahmat kekudusan dan preternatural gift, meliputi tidak tertunduk oleh kuasa maut, tidak dapat menderita, dan juga tertunduknya segala keinginan dan emosi kedagingan, sehingga Bunda Maria pun tidak ada keinginan atas hawa nafsu kedagingan yang merusak hidupnya, tetapi tetap berada dalam kesucian dan kekudusan. Saudara-saudara, sebenarnya secara teologis kita bisa memberikan bingkai pemahaman kita, alasan-alasan atau dasar Bunda Maria sebagai bunda yang tidak berdosa dan dikandung tanpa noda dosa. Yang pertama, Bunda Maria disiapkan untuk mengemban misi sebagai Bunda Allah. Dalam Perjanjian Lama, kita mengetahui bersama bahwa Allah selalu memilih para nabi, raja, dan juga orang-orang pilihannya. Mereka lah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat secara khusus untuk mengembalakan dan memimpin bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dari Allah sendiri. Dalam Perjanjian Baru pun, Tuhan Yesus Kristus juga memilih para rasul untuk berkarya bersama dengan Kristus. Dalam hal ini, pastilah Allah juga akan mencurahkan rahmatnya secara khusus pada pribadi-pribadi yang dipilihnya. Demikian juga kita bisa melihat Bunda Maria. Bunda Maria mendapatkan rahmat secara penuh dari Allah, sebab kita tahu bahwa Bunda Maria dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah sendiri untuk mengemban misi sebagai Bunda Yesus Kristus. Santo Thomas Aquinas menjelaskan kepenuhan rahmat dalam diri Maria mengartikan bahwa pertama, jiwanya dipenuhi rahmat sehingga dapat selalu melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Kedua, kepenuhan rahmat dalam jiwanya melimpah kepada tubuhnya sehingga ia dapat mengandung putra Allah. Dan yang ketiga, ia dikaruniai rahmat yang penuh oleh Allah sehingga cukup untuk keselamatan semua umat manusia. Alasan kedua, Bunda Maria tidak berdosa adalah Bunda Maria adalah perempuan yang disebutkan dalam kitab Kejadian, yaitu keturunannya akan mengalahkan iblis. Allah telah menyiapkan Bunda Maria sejak awal mula, yaitu ketika Allah berfirman setelah kejatuhan Adam dan Hawa,
Kita bisa melihat dalam Kejadian bab 3 ayat 15. Di sana Allah bersabda, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Sebenarnya kata perempuan ini atau the woman ini hanya bisa masuk akal jika kita menempatkan bukan sebagai Hawa, tetapi perempuan lain yang tanpa dosa. Itulah yang kita pahami secara teologis sebagai Bunda Maria, pribadi yang tanpa dosa. Dan ketiga, pemisahan Bunda Maria dari dosa adalah sejalan dengan prinsip tindakan Allah, yaitu Allah memisahkan hal-hal yang kudus dari yang profan. Dengan demikian, terlebih lagi ia akan menguduskan seseorang yang melahirkan putranya sendiri, yakni Yesus Kristus. Dalam kitab Puji, Allah mensyaratkan kekudusan imam-imam yang melayani bait Allah. Begitu pula Allah pasti juga akan menghindarkan seseorang yang dipilihnya, seorang perempuan, dari kedosaan-kedosaan. Ia akan dilimpahi dengan rahmat kekudusan yang penuh. Kristus tinggal dalam rahim Bunda Maria dan menjadi satu dengan dirinya dalam tubuhnya. Maka kita pun juga percaya bahwa Bunda Maria pastilah tidak akan tercemar oleh kedosaan-kedosaan, tetapi akan dipenuhi dengan rahmat kekudusan, sebagaimana Yesus Kristus adalah kudus dan juga tidak berdosa. Maka saudara, dengan semakin kita memahami Bunda Maria, Bunda yang dikandung tanpa noda dosa, harapannya kita semakin mendoakan doa-doa kita lewat perantaraan Bunda Maria, supaya doa-doa kita pun diarahkan oleh Bunda Maria kepada Sang Putranya. Sebab kita percaya bahwa antara Bunda Maria dan Kristus punya relasi yang sangat dekat, ibu dengan anaknya. Maka pastilah doa-doa kita juga akan dibawa kepada putranya. Sebab kita tahu Bunda Maria pasti akan memberikan yang terbaik pula bagi anak-anaknya yang masih bersiaran di dunia ini.